Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang transformasi. Jika kemarin kita belajar tentang translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan, hari ini kita akan belajar tentang rotasi, perputaran, atau dilatasi, perubahan ukuran. Yuk kita langsung saja. Rotasi. Kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Silahkan diamati jam dinding berikut dan pergerakan jarum jamnya. Berikutnya, kalian tentu mengetahui kincir angin. Tahu juga bagaimana pergerakan kincir angin, kan? Silahkan diamati kalau yang belum tahu kincir angin. Lalu, pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu kalian melihat biang lala, kan? Pergerakannya pasti tahu juga, kan? Nah, pergerakan dari ketiga contoh tadi di atas dinamakan dengan rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat. Berarti dia berputar dengan titik pusat tertentu. Nah, arah perputarannya dibagi menjadi dua. Arah positif berlawanan dengan jarum jam. Arah negatif searah dengan jarum jam. Jadi nanti kalau sudutnya positif, berarti dia bergeraknya berlawanan jarum jam. Kalau sudutnya negatif, maka pergerakannya atau perputarannya akan searah dengan jarum jam. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Sebuah permainan pesawat pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar 90 derajat. Nah, berarti karena positif berlawanan jarum jam menuju titik H. Setelah di H dia akan berputar lagi atau rotasi lagi 90 derajat lagi menuju titik R. Tunjukkan koordinatnya. Berarti kita harus gambar di diagram kartesius lebih dahulu. Titik P 30,10 letaknya di situ, 30,10. Diputar berlawanan jarum jam 90 derajat. Berarti kita tinggal lihat suhunya, lihat sudutnya. Di 90 derajat diputar ke sini jadinya titik H. Nah, titik H dari 30,10 menjadi min 10,30 lalu berputar lagi. Nah, H diputar 90 derajat lagi dengan berlawanan jarum jam lagi. Nah, menghasilkan titik R. Dari negatif 10,30 jadi ini min 30,10. Nah, pergerakan PQR dapat kita tulis ini dari P 30,10 rotasi, R itu adalah lambang rotasi, menjadi rotasi 90 derajat menjadi negatif 10,30. Nah, lihat. Ini 30,10 jadi negatif 10,30. Berarti dibalik depannya dikasih min, ya. Dari H negatif 10,30 dirotasikan 90 derajat, ini akan jadi ini negatif 30,10, sama kayak tadi, kan. Nah, dibalik depannya dikasih min. Nah, gimana kalau sudut perputarannya negatif, Bu? Nah, perubahannya gimana? Nah, ini misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar negatif 90 derajat. Di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya? Nah, negatif 90 berarti searah jarum jam, berarti ke bawah sini. P ya, ini di sini kalau kita gambarkan. Ke sini diputar 90 derajat lalu jadi titik S. Nah, kita lihat perubahan koordinatnya. Dari P ini 30,10
diputar atau rotasi negatif 90 derajat, hasilnya akan S. S-nya ini koordinatnya 10, negatif 30. Lalu apa perbedaan dengan tadi? Kalau tadi habis diputar, habis dibalik X dengan Y-nya, negatifnya di depan. Kalau ini negatifnya di mana? Negatifnya di belakang. Nah, dari ilustrasi tadi kita bisa tahu sifat rotasi, bahwa bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk kan, dan perubahan ukuran. Berarti tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran. Lalu bangun yang diputar hanya mengalami perubahan posisi. Lalu dari ilustrasi juga kita bisa tahu rumus rotasi. Nah, ini dia rumus rotasi. Ini kalau yang tadi saya contohkan pusatnya 0,0. Ini dia pusatnya 0,0 yang bawah ini. Nanti juga ada kalau pusatnya tidak 0,0 atau A, B. Berarti tinggal ngikutin aja rumus ini. Nah, sudah dicatat rumusnya? Kalau sudah, lanjut. Nah, saya kasih latihan soal biar tambah mantap. Nah, A 5,6, tentukan rotasi melalui pusat 0,0 pada, gitu kan. Nih 90 derajat berarti berlawanan jarum jam. Negatif 90 derajat berarti searah jarum jam, dan sudut 180 derajat. Nah, kita bahas, kita ingat rumusnya tadi. Nah, kalau ada rumusnya ini gampang, tinggal kita ngikut aja, kita tulis nanti penulisannya seperti ini ya. Kalau ada soal tentang rotasi, berarti A 5,6 dirotasikan R, pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat. 90 derajat berarti min Y, X, berarti tinggal dibalik depan kasih min. Berarti bayangannya A aksennya negatif 6,5. Lalu lagi, kalau dirotasikan ke negatif 90 derajat, dibalik yang belakang dikasih min, berarti 6, negatif 5. Lalu dirotasikan ke 180 derajat. Nah, berarti tidak usah dibalik kalau 180 kan. Ini min X, min Y, berarti cuma dikasih min saja. Berarti bayangannya negatif 5, negatif 6. Lalu gimana kalau pusatnya tidak 0,0? Ya maaf, saya kasih contoh juga. Berarti titiknya tetap sama 5,6, tapi pusatnya ini 2,5. Ya. Ini rumusnya, yuk kita bahas bersama. Tinggal karena sudah ada rumusnya ya ngikut aja rumusnya. Nah, X-nya itu 5, Y-nya itu 6, A-nya itu 2 pusat, B-nya itu 5. Gitu aja. Lalu dimasukkan ke rumus ini. Nah, 90 derajat. Berarti min Y plus A plus B. Berarti min 6 plus A 2, B-nya 5. Min 6 plus 2 plus 5. Lalu X min A plus B, berarti 5 kurangi 2 ditambah 5. Hasilnya, nah ini. Hasilnya A aksennya 1,8. Min 6 tambah 2, 4. Min 4 tambah 5 kan 1. 5 kurangi 2, 3. Ditambah 5 kan 8. Dengan cara yang sama, kita cari rotasi dengan pusat 2,5 dengan sudut min 90 derajat. Tinggal ngikut aja rumus yang ada di sini yang sudah saya tuliskan. Berarti didapat 6 kurangi 5 ditambah 2, lalu min 5 ditambah 2 tambah 5. Hasilnya A aksennya adalah 3,2. Lalu yang terakhir 90 derajat, 180 derajat, maka ngikuti aja rumusnya. Berarti min 5, karena min X kan rumusnya ditambah 2 kali 2. 2 yang depan ini sudah rumus ya. 2 kali 2. Nah, ini A-nya 2. Lalu min 6 ditambah 2 kali 5. Hasilnya A aksennya negatif 1,4. Nah, itu dia tentang rotasi. Berarti kalian harus mengingat rumusnya dan cara pekerjaannya. Nah, lanjut. Materi berikutnya adalah dilatasi.
Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto yang untuk dicetak? Nih, ukuran foto panda yang semula 13 kali 10,5 cm bisa menjadi nih 6,5 kali 5,25 cm. Nah, perbesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Ini dia. Dilatasi ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Bisa memperbesar, bisa memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Berarti yang penting dari dilatasi adalah titik pusat dan faktor skala. Apa itu faktor skala? Nih, faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari pusat dilatasi dan jarak titik benda dari titik pusat dilatasi juga. Nah, secara singkatnya faktor skala dapat ditulis dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Ya, faktor skala itu jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Nah, ini saya punya ilustrasinya. Jika sebuah segitiga ABC dengan titik 1,2, 2B-nya 2,3 dan C 3,1 dilatasi terhadap titik 0. Nah, titik 0 berarti pusatnya 0,0 di tengah kartesius. Faktor skalanya 2, tentukan bayangannya. Kita gambar terlebih dulu biar lebih jelas. Nah, titik A-nya 1,2, B-nya 3,1, C 2,3 kita hubungkan. Nah, habis itu kita faktor skalakan. Nah, berarti faktor skalanya kan 2. Nah, maka titiknya menjadi, kalau faktor skalanya 2, maka setiap titiknya dikali 2. Dari 1,2 dikali 2 hasilnya 2,4. Kan dikali 2. Lalu titik B kan 3,1 dikali 2 ini harusnya jadinya 6,2 ya. Oh, ini titik C. Oh, ini terbalik. Ya, di sini harusnya ini titik C 4,6 ini milik C ya. Nah, ini milik C sedangkan 6,2 ini milik B karena dikalikan. Nah, habis itu kita gambarkan lagi bayangannya. Nah, ini 2 kali lipatnya kan. Nah, seperti ini. Nah, berarti dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan jika dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K, maka dapat ditarik suatu rumus ini, yang merah ini. Jika P, X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka P aksennya, nah, tinggal dikalikan titiknya dengan faktor skalanya. Berarti K kali X, K kali Y. Latihan soal. Nah, terdapat persegi ABC ini 3,2, B 5,2, 5,4 untuk C dan D 3,4. Pusatnya 0,0 didilatasikan dengan faktor skala min 3, faktor skalanya negatif 3. Tentukan koordinat bayangannya. Kita bahas. Ini rumusnya yang tadi. Kita tuliskan jika A 3,2, pusatnya 0,0, faktor skalanya min 3, berarti tinggal kita kalikan. 3 kali min 3 min 9, 2 kali min 3 berarti min 6. Untuk B-nya juga sama, 5,2, faktor skalanya min 3, berarti tinggal dikalikan. 5 kali min 3 min 15, 2 kali min 3 min 6. Dengan cara yang sama kita cari C, bayangan C, dan bayangan D. Cukup dikalikan dengan faktor skalanya. Penulisannya seperti ini ya. Sudah cukup jelas? Nah, gimana kalau
pusatnya tidak 0, nah kalau dilatasinya pusatnya A, B dirumuskan seperti ini yang merah. Agak panjang ya rumusnya, tapi diikutin aja. Jika A X, Y didilatasikan terhadap pusat A, B dan K itu adalah faktor skala, maka bayangannya atau A aksennya K kali X dikurangi A ditambah, lalu ditambah A hasilnya, K kali Y kurangi B ditambah B. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, contoh terdapat persegi ABCD, A-nya 3,2, B 4,2, C-nya 4,3, D-nya 3,3. Dilatasi terhadap titik A. Nah, dilatasi terhadap titik A ini artinya pusatnya adalah titik A. Berarti P-nya adalah 3,2. Dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangannya. Lalu kita gambar dulu. Nah, perseginya A, B 4,2, C 4,3, D 3,3. Lalu kita hubungkan. Nah, karena dilatasi di faktor skala 2, maka diperbesar 2 kalinya. Berarti dilatasinya akan menjadi seperti ini. Nah, diperbesar 2 kalinya. Pusatnya adalah A. Berarti A-nya tetap numpuk seperti ini. Berarti 2 kalinya berarti 1, 2 gitu. Lalu ini adalah letak bayangan D, C-nya juga 2 kalinya. Berarti AB-nya 1, 2, BC-nya juga 2 kalinya. Nah, hasil dilatasinya seperti ini. Jadi koordinat titik A-nya 3,2, B-nya 5,2, C-nya 5,4 dan D 3,4. Nah, itu gimana kalau enggak usah digambar? Nah, kalau enggak mau digambar ya harus masukkan ke rumusnya, rumus yang tadi, yang ini gitu. Ya nggak apa-apa, lebih cepat. Nah, kita masukkan rumusnya. Karena titik A-nya adalah sebagai pusat, maka tetap A aksennya tetap 3,2. Lalu B-nya ini. Nah, kita cari B-nya dengan pusat 3,2. Berarti K-nya kan 2, berarti 2 dikalikan X-nya berapa? X-nya 4. 4 dikurangi A-nya di 3. Berarti 2 kali 4 kurangi 3 ditambah 3. Nah, koma. Nah, K ini masukkan lagi K-nya 2 ya. K ini tidak harus 2, bisa berapapun. 2 kali Y-nya 2 kurangi B, B-nya juga 2. 2 kurangi 2 ditambah 2. Nah, berarti yang dalam kurung dihitung duluan. 4 kurangi 3 itu 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 3, 5. Ini juga sama. 2 kurangi 2 itu 0. 0 kali 2, 0. 0 tambah 2 ya 2. Berarti bayangannya 5,2. Dengan cara yang sama kita cari C-nya. Nah, dimasukkan aja rumusnya. Yang depan sama dengan yang atas. Sekarang yang Y. Yang Y-nya kan 3, berarti 2 kali 3 kurangi 2 ditambah 2. Nah, karena B-nya 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya C aksen ya, maksudnya ini. C aksennya adalah 5,4. Nah, sudah berakhir. Nah, ini dia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.